Nah, pas waktu di sana hal pertama yang bikin gue shock tuh orientasinya. Orientasi Jadi, kampus. Orientasi seksual. Oh, gimana? Kayaknya menarik. Nah, jadi pas waktu ospek itu ada beberapa murid di angkatan gue yang jurusan lain yang kepilih buat jadi kayak pemandunya gitu loh. Berarti satu angkatan, yang satu angkatan sama lo. Berarti kayak kayak ketua angkatan. Kalau di kita tuh kayak kabimnya kali ya. Cuman mereka seangkatan gitu kan. Nah, si kabim-kabim ini tuh harus friendly sama kita gitu. Jadi sering ngobrol bareng. Nah, ada satu waktu gue ke sana, terus ada kabim inilah, cewek ya, nggak akan disebut namanya. Oh iya. Kita inisialin aja siapa ya? Mawar. A deh. Oh iya, boleh A deh. Ya, A aja. Nah, si A ini tuh ketemu sama gue, gak sengaja. Jadi gue tuh lagi di kampus utama, terus lagi sama anak-anak inter yang lain. Udah gitu, gue kayak bosen gitu kan sama programnya. Keluarlah gue, kayak jalan-jalan. Enggak lah, gak mau bal. Jadi kayak jalan-jalan keliling kampus gitu. Gak sengaja ketemu sama si A. Nah, si A ini ngajakin kan, ya udah daripada nganggur keliling-keliling gak jelas, mendingan sama gue aja yuk. Jadi diajak buat nongki bareng gitu kan. Dia tuh sepanjang perjalanan kayak ngemuji gue gitu, kayak oh iya apa sih kulitnya eksotis yang gitu-gitu. Tapi gue nggak mikir ke arah sana ya, cuman kayak oh iya orangnya baik, suka muji gitu. Terus pas waktu nyampe tempat sana ada temennya dia juga, terus jadi kayak ngomongin masalah hubungan gitulah, relationship kayak pacar yang gitu-gitu kan. Mungkin si A ini emang orangnya terbuka banget kali ya. Dia tuh nanya gitu ke gue, punya pacar nggak? Nggak. Oh, lu sukanya cewek atau cowok? Seriously? Terus gue kayak, waduh. Jadi, waduh, ditanyanya langsung kayak gitu, bingung juga kan. Terus gue bilang kalau misalkan gue tuh muslim, dan emang muslim atau enggak, gue sukanya sama cowok. Oke, ya iya kan? benar-benar banget. Gue normal. Terus si A ini tuh nanya, oh gitu ya, oh emang kalau misalkan di negara lo gak kayak kita ya. Kalau di Bangkok tuh orang-orang terbuka banget, semua orientasi ada, termasuk gue sendiri bisexual kata dia. Oh, terus kirain lo. Bukan, gue sendiri bisexual kata si A. Terus gue kayak yang, oh ya udah sih, nggak apa-apa kan. Terus dia cerita kalau dulu tuh dia sekolah di sekolah khusus perempuan gitu, dan katanya emang di sana tuh banyak banget yang lesbi, bisexual, yang straightnya ada, tapi nggak sebanyak yang bisexualnya. Terus kepo kan, kok bisa sebanyak itu sih? Kayak gue kan nggak pernah di sekolah kayak gitu juga. Terus emang lingkungannya beda. Gue nanya lah ke si cewek ini, kok bisa? Maksudnya bisa orientasinya jadi lesbi sama bisexual itu tuh emang udah tahu dari awal atau emang karena sekolah di situ kan? Penasaran kan? Iya, terus iya. Si A ini tuh ngomong, ya rata-rata ada yang karena pengalaman mereka jadi kayak gitu, tapi ada juga yang karena emang mereka sekolahnya perempuan doang, mereka jadi tertarik satu sama lain gitu. Emang gila sih kalau gue sebagai orang Indonesia ngelihat orang langsung nanya gitu kayak what the hell gitu, kayak ngapain lo tanya kayak gitu. Karena itu kan sesuatu yang sangat personal gitu kan ya kalau menurut orang Indonesia. Iya. Nah dari situ lo bisa tahu kalau misalnya orang di luar tuh kayak beda-beda banget ya, kayak ya bisa dibilang kayak nggak apa yang kita bayangkan gitu ya. Iya. Apalagi di negara Asia kan ya. Kalau di Asia kan biasanya komunitas LGBT tuh apa ya, dianggap tabu gitu nggak sih? Bener banget. Nah nggak nyangka aja sih Thailand seterbuka itu. Maksudnya aku tahu, ekspektasi aku tuh ada, cuman nggak nyangka bakal langsung gitu. Ketemu sama orangnya. Kayak wah langsung ketemu sama orang yang orientasi seksualnya beda sama gue gitu. Oke. Nah tadi kan lo udah sempat bahas tentang komunitas LGBT itu di sana emang ada gitu ya, kayak jelas. Nah kita jangan lihat LGBT dulu deh, karena ya mungkin agak gimana gitu kalau kita bahas. Udah cukup lah kalau buat kita sebagai pengetahuan aja gitu, bahwa di sana tuh emang beda. Nah di samping komunitas kayak gitu, di sana
UKM gitu ada kan pasti yang kayak student organization. Ada. Nah itu bisa ceritain gak sih gimana student organization di sana tuh, sama apa yang lo ikutin? Sebenarnya kalau secara organisasi ada, gue tahu itu ada, tapi nggak sebanyak di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh kan organisasinya kayak satu orang bisa ikut 5 ya. Bener banget. Terus kalau misalkan nggak 5 tuh nggak ecik gitu loh, kayak kurang. Kalau di sana tuh nggak. Kalau di sana tuh ada organisasi intinya. Terus mereka nggak yang harus aktif separah di Indonesia gitu. Jadi mereka aktif kalau pas mau ada acara-acara tertentu, misalkan hari guru atau misalkan hari sembahyangnya mereka, itu baru mereka aktif di situ. Tapi di luar dari itu mereka nggak yang gila aktivitas gitu, enggak. Lebih ya wajar lah, kalau menurut aku wajar. Tapi sedihnya si komunitas-komunitas kayak UKM ini tuh dipegangnya sama anak-anak Thailandnya. Jadi anak-anak intern nggak bisa masuk gitu, karena itu kan komunitas kayak himpunan sama UKM itu kan satu universitas ya. Iya. Dan gak semua jurusan di universitas itu kan ada program internasionalnya, dan gak semua orang bisa bahasa Inggris juga kan. Jadi yang ada di sana ya orang-orang Thailand. Kalau misalkan ada orang kewarganegaraan lain, mereka kan berarti harus pakai bahasa Inggris juga kan. Nanti komunikasinya jadi susah gitu. Oke. Berarti lo ikut student organization di sana nggak? Lebih kayak klub kali ya, Klub. bukan kayak UKM atau himpunan gitu. Gimana tuh kalau klub? Di sana kan banyak ekstrakurikuler juga kayak di sini. Iya. Nah, karena kampus gue itu jauh, kayak jaraknya tuh beneran kayak Jatinangor ke Ganesha gitu, sejauh itu kan. Terus karena schedule-nya juga padat banget, jadi gue lebih milih aktif klub yang gak aktif tiap hari gitu. Ada klub namanya tuh Bleber Toastmaster. Itu klub ini tuh sebenarnya klub internasional, di seluruh dunia tuh ada. Oke. Namanya Toastmaster. Dan gue join klub ini. Klub ini tuh berbasis ke speech atau pidato gitu. Oke. Ya, Public jadi speaking. Public speaking. Jadi emang tiap minggu ketemuan buat ngelatih public speaking kita. Jadi itu emang udah ada level-levelnya, segala macam tuh udah ada, udah disediain di sana. Cuma tinggal dipenuhin aja. Oke. Tadi kan udah ngebahas tentang UKM, student organization sama klub-klub ya. Nah, sekarang gue pengen nanya yang agak sedikit mengarah ke kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kalau di sana BTW lo itu tinggalnya gimana? Apakah dorm dari universitasnya atau kontrak atau apartemen gitu? Kalau gue sendiri pilih dorm, dormnya tuh ada di satu wilayah sama si kampusnya juga. Jadi deket lah, gak usah ngabisin waktu banyak juga, ngehemat waktu banget kalau tinggal di dorm. Oh, berarti kayak emang udah itu disediain sama kampusnya? Disediain sama kampusnya. Oh, berarti bentar, lo di sana satu kamar sendiri atau bareng sama orang lain? Nah, ini dormnya tuh ada kayak pilihannya gitu. Jadi di dorm gue sendiri ada 5 lantai. Aha. Di lantai 1 sampai lantai 3 dan lantai 5 itu kamarnya sharing. Satu kamar bertiga. Kamar mandi di dalam udah ada semua tiap kamar. Tapi untuk lantai 4 sendiri sekamar tuh berdua. Oke. Itu kan selain beda harga, jauh juga ya. Sebenarnya gue pengen di yang lantai 4 ini, yang kamar cuman berdua, tapi jauh banget, lantai 4 dan pakai tangga kan. Okay. Jadi kebayang banget. Jadi gue pilihnya yang sekamar bertiga dan untungnya dapat lantai 2. Oh, terus itu orang-orangnya dari mana aja tuh? Ini lucu juga. Jadi kirain gue tuh bakal dapet teman sekamar orang Thailand. Ternyata pas gue nyampe sana, gue tuh sekamar sama orang Malaysia sama orang Taiwan. Oke, berarti dari ASEAN ya? Dari ASEAN. Terus sama mereka gitu sering kayak ngobrol, nongkrong-nongkrong? Ya sering nongkrong-nongkrong gitu kan, karena kita bertiga anak internasional juga. Terus karena yang acara ospek di awal itu kan emang khusus anak-anak internasional tuh. Jadi ya kita kemana-mana kalau mau nongkrong, mau jalan-jalan sama anak-anak internasional. Oke. Gitu. Gini deh, gue punya sebuah pertanyaan yang
bahasanya mungkin banyak ditanyakan sama teman-teman kita di SMA. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri, mayoritas dari kita atau bahkan hampir semua dari warga negara Indonesia kan beragama gitu. Nah, sedangkan kalau di sana kan mungkin kalau ngedengar dari tadi tuh agak berbeda-beda gitu kan secara mindset. Nah, ibadahnya di sana tuh gimana? Apakah bebas atau gimana? Kalau dari kampusnya sendiri, mereka nyediain tempat buat ibadah. Contohnya gue sebagai muslim, karena di sana ada juga orang-orang muslim yang beragama muslim gitu. Jadi kampus tuh nyediain tempat buat ibadah kayak musolanya gitu ada. Cuman kalau buat yang Budanya sendiri, mayoritas orang-orang di Thailand tuh kan biasanya agamanya Buddha. Nah, mereka tuh ada tempat tertentu buat ibadah, itu juga disediain. Jadi kampus gue tuh friendly banget lah buat masalah diversity di agama gitu. I see. Berarti emang bahasanya kalau kita sebagai orang Indonesia mau apapun agama kita gak usah terlalu khawatir ya tentang ibadah. Iya, gak usah khawatir. Oke. Nah, ini kita udah hampir sampai di akhir nih, Dek. Paling ada gak sih pesan yang pengen lo sampaikan buat ke teman-teman kita, baik yang mau kuliah atau bahkan yang mau menyiapkan S2-nya di luar negeri, supaya kita tuh nggak terpaku gitu sama kuliah tuh harus di dalam negeri gitu, atau mungkin bahwa kuliah di luar negeri tuh nggak semenakutkan itu. Kalau misalnya kita udah terjun tuh udah gitu, udah let it flow aja. Kalau dari pengalaman gue sendiri nih ya, kan orang tuh pasti pengen kuliah langsung ke negara-negara yang terkenal gitu, kayak misalkan Jepang, US, Amerika, atau enggak di daerah Eropa yang wah eksistensinya tuh tinggi kan. Cuman kalau saran gue bersyukur banget sih sebenarnya dikasih kesempatan buat kuliah yang negaranya tuh masih deket ke Indonesia. Jadi gue bisa pulang tiap semester kan. Tapi kalau negaranya jauh, kan belum tentu semua orang bisa langsung pulang ya. Itu sih yang ngeberatin banget. Rasanya kepisah dari lingkungan kita. Karena semua teman, terus sama keluarga kita tuh ada di Indonesia, di negara kita sendiri. Terus kita kesana merantau sendirian, gak ada siapa-siapa. Itu sih yang berat. Jadi saran gue kalau misalkan emang ada kalian-kalian nih mau kuliah di luar negeri, coba ke negara yang dekat sama Indonesia dulu aja, ketimbang langsung melancong ke negara jauh kayak Amerika atau Eropa gitu. Karena pasti kalian pengen banget pulang, dan belum tentu kan kalian bisa pulang. Jadi mendingan ke negara yang dekat dulu aja. Bener banget, karena emang kalau kita ngedengar luar negeri tuh harus kayak negara yang terkenal gitu kan bahasanya. Padahal sebenarnya kalau kita pengen belajar tuh harus dari dekat dulu lah gitu. Kita nggak usah terlalu berharap ke tinggi. By the way, kita udah selesai nih deh, udah sampai di penghujung acara. Tapi sebelumnya gue pengen simpulin dulu. Berarti dari pertama tadi, kalau lo itu kuliah di luar negeri kan salah satu hal yang bisa dibilang bedanya tuh tentang mindset di sana tuh beda-beda gitu. Benar banget. Kita tuh bertemu dengan orang di seluruh dunia yang mana tuh mereka tuh punya pemikiran, filosofi yang beda-beda gitu. Sehingga mau nggak mau kita tuh secara nggak langsung dipaksa supaya bisa secara dewasa menerima orang-orang kayak gitu kan. Yeah. Nah terus buat kuliah di luar negeri sendiri, kita tuh bahasanya kita harus punya harapan yang tinggi, tapi kita juga harus realistis gitu. Kalau misalnya tujuan kita pengen belajar, pengen mengenal budaya lain kan, itu gak usah jauh-jauh dulu gitu, daripada kalau misalnya kita berharap ke US atau yang Jepang yang jauh, akhirnya gak kesampean, malah jadi gak jadi sama sekali. Jadi mending dari yang deket aja. Oke deh, makasih banget udah datang ke studio kita jauh-jauh dari Thailand gitu ya, bisa berbagi cerita. Sebenarnya gue masih punya mungkin pertanyaan-pertanyaan kecil gitu yang pengen ditanyain, tapi ya mungkin bisa kita tanyakan di lain kesempatan, bisa kan ya? Bisa dong. Oke teman-teman Selasar Kampus, makasih banget udah nonton kita. Kita udah berbagi cerita bersama Dea yang berasal dari Thailand. Banyak banget ilmu yang bisa kita ambil. Jangan lupa stay tune terus di Selasar Kampus, karena kita masih punya konten yang sangat bermanfaat dan tentunya sangat menarik. Gue Alvan, undur diri dulu. Selasar Kampus, Selasar bercerita. Mahasiswa Rekayasa Kehutanan Institut Teknologi Bandung Angkatan 2019. Masuk ke ITB Sekolah Farmasi. Tujuan dari ospek itu apa sih? Biar kenal dengan semuanya. Kalau online tuh kayak yang nggak berasa ospek sama sekali gitu. Nah tapi kalau misalnya berdasarkan kenyamanan sih, menurut aku kayaknya lebih nyaman untuk online sih. Vibes-nya sedikit berbeda sama pas offline. Kalau offline kita beneran ketemu, beneran
bertatap muka segala macem. Nah sekarang online kekurangannya